Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Maulana. Saya dari SMK Makmum Falah. Di video ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membongkar pasang printer IP2770 Canon. Mau tahu caranya? Simak video berikut ini. Ya guys, kembali lagi bersama saya di channel Super Info. Sini saya akan menutorialkan bagaimana cara mengeprint manual ya guys, menggunakan IP2770 guys. Ini bisa dilihat ya guys, ini IP-nya. Dan hal yang kita gunakan pertama adalah printer, yang kedua adalah kabel adaptor ya guys, yang ketiga adalah stop kontak ya, bisa ditancapkan ke listrik, dan yang keempat adalah kertas kosong guys untuk mengecek ya guys. Langsung saja guys, kita tancapkan kabel adaptornya ke stop kontak dan kita cupkan ya guys ke adaptor printer ya. Ini yang tempat adaptor printernya, langsung kita cupkan saja ya guys ya, kita selundupin ya agar kencang ya. Langsung saja kita buka ya guys, begini ya guys dalamnya ya guys. Nah ini kita tekan tombol powernya dulu ya guys, kita klik ya. Nah, kalau tombol powernya itu warnanya lampu hijau ya guys ya, kita tunggu saja sampai lampu hijaunya tidak berkedip. Kita masukkan kertas kosongnya ya guys, kita masukkan. Oh ya guys, ini sudah tidak berkedip ya guys. Sekarang kita mengeprint manual. Caranya kita tekan klik ini ya guys sampai lampu ini berkedip 2 kali ya guys ya. Saya tekan ya guys ya, 1 ya guys, 2 lepas ya guys ya. Ini lihat ya guys hasilnya, apakah ini bisa atau tidak ya guys. Oh ya guys, print manual itu mengecek ya guys apakah printer ini ada tintanya atau tidak bisa hidup. Nah, itu biasanya kita menggunakan printer manual ya guys. Kita tunggu saja hasilnya bagaimana ya guys, mudah-mudahan bisa ya guys. Kita tunggu saja ya guys. Ini kayaknya sudah mau bergerak ini printernya ya guys, tunggu saja. Oh ya, ini sudah mulai bergerak guys, ini sudah mulai keluar ya guys kertasnya ya guys. Saya akan menunjukkan kepada kalian bahwa ini bisa ya guys ya, ini bisa dilihat ya guys. Halo guys ya, sekarang kita praktek dengan printer IP2770 ya guys, ini bisa dilihat. Dan alat yang pertama kita gunakan adalah obeng yang plus dan kembang ya guys. Yang kedua adalah tempat menaruh baut guys, penaruh baut ya guys ya. Langsung saja saya buka printernya. Di sini ada 4 baut ya guys. Ini 1, 2, 3, dan 4 ya guys. Langsung saja kita putar ya guys. Oh ya guys, kalau jika kita ingin mengendoni ya guys, itu arahnya itu ke kiri guys, buka. Kalau arah ke kanan itu untuk mengencangi guys. Ini biasanya banyak orang yang begitu ya guys. Ini sudah ada 2 baut yang saya copot, dan ini adalah baut yang ketiga. Saya akan copot lagi ya guys, ke kiri ya guys arahnya guys ya. Ini saya akan ambil dulu baut yang ketiga ya, ketiga sudah saya ambil. Dan ini adalah yang keempat ya guys, yang terakhir. Dan nanti saya praktekkan bagaimana cara membuka casingnya ya guys. Langsung saja setelah ini saya mengambil baut ini ya guys. Begini caranya ya guys, kameramen ya. Di sini bisa dilihat ya, di sini saya akan menarik ini ya, saya tarik ya, tarik dan saya unggahkan, dinaikkan ya. Bisa dimengerti ya guys, ditarik ya guys, diunggahkan
Ya, ini namanya casing ya guys, yang besar ini hitam ini namanya casing. Saya angkat dulu casingnya. Ya, ini namanya casing. Agak terhindar dari hujan, debu dan lain-lain ya guys. Dan ini namanya adalah kepala cartridge ya guys. Ini cartridge. Ini ada 2 cartridge ya guys, A dan C. Dan ini adalah cartridge yang berwarna ya guys. Ini penyimpan cartridge namanya. Dan ini adalah bagian yang paling fatal ya guys, itu jika itu kotor tidak bisa mendeteksi kertas guys. Ini untuk mengisi ya. Dan ini ada tempat keluarnya cartridge guys untuk mengeprint. Ini kalau kena tangan ini bisa ada anunya guys, tintanya ya guys. Ini jangan sampai kotor. Kalau kotor kita bersihkan menggunakan tisu ya guys. Ini yang berwarna. Dan ini adalah yang tidak berwarna guys, atau hitam polos ya guys. Ini cuma ada 1 lubang ya guys. Saya taruh lagi, namanya cartridge ya. Saya tutup dulu namanya. Dan ini ya guys, ini namanya adalah encoder guys. Encoder adalah bentuk pita tipis yang transparan guys. Gunanya untuk mendeteksi apakah kertas itu ada atau tidak. Jika ada maka akan di-print ya guys. Dan yang ini namanya adalah rel cartridge guys. Ini untuk berjalannya cartridge ya guys, agar bisa begitu ya guys. Langsung saja saya buka baut-baut yang lain ya guys. Di sini adalah baut yang paling utama agar kita bisa membuka kepala cartridge-nya ya guys. Saya buka dulu. Ya, sudah saya ambil. Ya guys, di situ ada beberapa baut, tinggal sahabat ambil saja ya guys. Yang penting, jika tidak penting kita tidak usah menjipoknya. Ya, ini adalah namanya adalah roll penarik kertas ya guys. Ini adalah jika ada kertas di situ maka roll itu akan menariknya guys, menariknya sendiri ya guys. Ya, begini ya bentuknya ya guys. Ya, di sini ada per ya guys. Untuk mengencanginya saya ambil ya guys. Dan pernya bentuknya begini ya guys. Ya, begitu. Ya, ini saya ambil ya. Ini adalah untuk pengencang ya guys. Ya, ada 4 itu ya guys kayaknya guys. Ini ada 4 ya guys. Ya, ada 4. Langsung saja saya buka ya. Ini kayaknya sudah bisa. Oke ya guys, di sini saya akan mengambil dulu ya bautnya ya. Ini adalah baut yang arah ke kepala cartridge ya guys. Saya buka dulu agar saya bisa mengambil kepala cartridge-nya ya guys. Oh ya guys, di sini ada beberapa baut ya guys. Tinggal kita ambil saja. Ini sudah 2 ya guys yang saya ambil. Saya ambil dulu bautnya. Ya, ini namanya adalah mainboard ya guys. Ini adalah sistem hardware printernya ya guys. Kalau tidak ini printer ini tidak akan bisa hidup ya guys. Saya buka dulu ya guys. Ya, di sini ya ada. Saya akan mengangkatnya ya. Di sini ada beberapa coblokan ya, colokan kabel ya guys. Saya akan menjabutnya saja. Cara menjabutnya cukup begini ya guys, pelan-pelan saja agar tidak putus ya guys. Kita tarik saja ya guys dengan hati-hati. Ya, ini sudah tercopot semua ya guys. Saya akan mengangkat dulu ini. Ya, ini namanya ya. So ya guys, saya akan mengambil dulu yang kabel yang berlilit-lilitan ini ya guys. Saya ambil dulu agar rapi. Ya guys, saya ambil dulu nanti agar saya bisa mengambil kepala cartridge-nya ya guys. Saya akan mengambil ya guys. Ini adalah kepala cartridge-nya ya guys. Ya, ini ya guys. Saya akan ambil. Kayaknya masih ada yang mengganjal ya guys. Oh ya guys, saya akan mengambil dulu ini. Ini adalah yang bagian timing disk ya guys. Ini adalah gunanya adalah untuk mengatur waktu saat mengeprint ya guys. Ini transparan ya guys, mega transparan ya. Begini ada 3 ya guys. Yang satu ini ada transparan ya. Oke guys, saya akan mengambilnya ya guys. Ya,
ya guys, ini sudah terpisah ya guys. Ini bisa dilihat, ini namanya dinamo ya guys. Motor ini untuk menggerakkan semua hardware di sini ya guys. Oke guys, kita akan membuka bagian-bagiannya ini ya guys. Kita akan membuka ininya ya. Ada 4 baut ya guys di sini ya guys. Ini baru satu saja yang saya ambil ya guys. Masih ada 3 ya guys yang masih tersisa. Saya ambil dulu ya guys. Ini baut yang ke-1. Ada 4 bagian ya guys, di 4 sisi ya guys. Diambil semuanya agar kita bisa mengambilnya ya guys. Ya guys, saya akan ambil dulu. Ini adalah baut yang kedua ya guys, ini saya sudah ambil. Dan telah lanjut yang ketiga dan keempat ya guys. Posisinya sama ya guys, di siku-siku ya guys. Saya ambil dulu ya guys, ini kayaknya sangat sulit ya. Lihat ya guys, saya akan terus mengambilnya ya guys. Ya, saya sudah ambil ya guys. Oke guys, di sini Anda akan dialihkan untuk ke guys, ke bagian tinta ya guys nanti. Ya, ini adalah bagian tintanya ya guys, ini ya. Ya guys, ada tintanya ya guys, Anda bisa lihat sendiri. Maka kita harus copot alat tintanya ini ya guys, agar semuanya itu berbarengan guys, tidak terputus-putus ya guys. Ini adalah cara yang paling simpel dan cara yang paling mudah guys. Saya ambil dulu ya bautnya. Jadi kita harus tidak takut dengan kotor ya guys, kita harus berani dengan tinta ya guys. Saya ambil ya, lanjut saja ya guys. Ini saya akan meneruskannya, saya akan membongkar ya yang lain. Pokoknya yang ada bautnya saya akan ambil semua ya. Ini saya akan mengambil tempat keluarnya tinta guys. Ya, di sini ada pernya ya guys, ini jangan sampai hilang. Saya ambil, saya taruh dulu ya guys. Ini ya, ada 2 selang ya guys, itu adalah tempat keluar masuknya tinta ya guys. Ya, di sini bagaimanakah cara mencopot yang ini ya guys. Ini adalah seperti kunci guys, Anda bisa lihat sendiri bagaimana cara mencopotnya ya. Ya guys, kita akan buka ya guys. Kita buka yang klep hitam ini, kita ambil. Setelah kita ambil, kita buka itu ya guys, yang transparan itu, karena itu adalah ada penguncinya. Bagaimana cara membukanya ya guys, lihat saja tangan saya dilihat. Cara membukanya begini ya guys, kita tarik ya, kita tarik dan kita geser ke atas ya, seperti ini. Ini sudah bisa terbuka ya, Anda bisa praktekkan sendiri. Dan yang ini juga sama ya guys, seperti itu ya. Sangat mudah sekali ya guys, tapi biasanya ada yang sulit. Oke guys, kita berusaha lagi ya guys. Ya guys, ini saya akan ambil dulu ya, kayaknya ini sudah mau bisa ya. Kita cuma bersabar saja ya guys. Ya, ini sudah mau bisa ya. Ya, ini sudah bisa ya guys. Ya, kita langsung saja di bagian yang lain ya guys. Bagian apa ini? Ini kita akan membongkar bagian ini ya guys. Kita ambil dulu bautnya. Oke guys, kita putar semua sampai semuanya bisa kebuka ya guys. Ini ada 2 baut, kita ambil semua ya. Kita ambil dulu, ini ambil ya, kita ambil ya guys. Ini adalah ada pintung dinamo ya guys, itu guys.
kita ambil dulu ya, kita copot semuanya ya guys. Ini adalah tempat pelindung dinamo ya guys, agar terlihat rapi ya. Saya akan membukanya agar semua bagian printer bisa kalian lihat. Ini adalah bocor terakhir, dan begini ya dinamonya, ada dinamonya, dan ada yang begini lagi ya guys. Cara mencopotnya seperti tadi guys, kita tarik dan kita alihkan ke situ ya, begini ya guys. Saya akan mengaturnya ya guys ya, kayaknya ada kendali ya. Yang ini ada salah satu ya guys, dari sisi tersebut ada yang belum bisa kita copot ya, seperti ini ya guys ya. Ini sudah saya copot ya guys ya. Ini adalah bagian yang terakhir ya guys. Ini cara pemasangannya ya guys, seperti tadi kita langsung pasang saja ya guys. Oke guys, kita langsung pasang saja ya guys. Begini cara memasangnya ya guys. Kita tancapkan lagi seperti tadi ya guys, dan alat penguncinya ya guys kita alihkan seperti tadi ya guys pada posisi semula. Bagaimana ya guys, kita tinggal dorong saja ya sampai ke lubang kecil itu ya guys. Kalau sudah, berarti ini sudah termerap dengan baik ya guys. Setelah itu kita pasang yang bautnya dulu ya guys, agar kita tidak lupa. Yang baut ini tadi ada pernya ya guys, dan ada ringnya juga. Saya pasang dulu. Oke guys, saya pasang dulu karena biasanya saya lupa guys. Kalau saya tidak memasang dulu, saya bautin dulu ya guys. Oke guys, oke, tunggu sebentar lagi juga sudah selesai ya guys ya. Kita akan membuat yang nomor 2 ya guys. Ini yang ini tidak ada ringnya dan tidak ada pernya ya guys, karena cuma ada satu saja pernya dan ringnya ya guys. Kita putar terus sampai kencang guys. Kalau sudah kencang ya guys, saya akan memasang yang oke guys. Setelah itu kita pasang yang ini ya guys. Cara memasangnya seperti tadi ya guys, yang seperti semula tadi. Kita coba meletakkannya sesuai dengan itunya ya guys, peraturannya di situ seperti tadi ya guys ya, sampai ke lubang ya guys, begini ya guys ya. Setelah itu kita pasang alat pelindung dinamonya ya guys. Ini ada 4 baut ya, nanti saya bautin. Oke, saya akan membautin terlebih dahulu ya. Ini ada beberapa, ada 4 atau 3 baut ya guys yang kita perlukan. Oke, saya akan mengencangi dulu ya guys. Ini adalah perlu tekad kesabaran ya guys. TKJ Mafa harus semangat ya guys, jangan sampai putus asa ya guys. Saya akan membuat yang kedua ya guys. Ini oke guys, buatin terus ya guys. Oke guys, setelah itu kita akan memasang yang ini ya guys, yang roda dan yang tadi ada klepnya yang kecil ya tadi ya guys. Ini saya carikan klepnya dulu ya. Ini ya guys, klepnya saya akan tancapkan di sini ya guys. Oh ya, itu jangan sampai gila ya guys klepnya. Saya tempelkan dulu ya guys ya. Ini sudah bisa ya. Oke, setelah itu kita pasang yang ini ya guys, agar nanti saya tidak kesusahan saat memasangnya ya guys. Sebenarnya itu ada yang paling duluan ya guys, karena saya lupa. Ini bautnya yang kecil ya guys. Kalau untuk yang besi itu biasanya bautnya itu yang kecil dan mulus gambarnya guys, tidak yang kasar. Dan yang kasar itu hanya untuk pada sebuah atom ya. Saya akan pasang ininya ya guys. Oke, jangan lupa kita sambungkan dulu ya ke tempat
tintanya ya guys. Saya akan menyambungkan dan kita harus mengingat-ingat ya guys, tadi sambungannya mana, atau kita bisa meneliti ya guys. Kita bisa meniteni agar kita tidak keliru guys. Karena kenapa? Karena nanti kalau kita keliru, nanti saat kita mengeprint tintanya tidak akan keluar, malah justru tintanya akan keluar semua menjadi sia-sia, tidak di dalam kertas ataupun di dalam tempat cartridge, tapi akan keluar di tempat tinta pembuangan guys ya. Ini ada pernya, saya pasangkan dulu pernya ya. Tadi ya ini ya, saya tancapkan dulu pernya seperti ini ya guys ya, agar berbarengan, agar salah suatu alat itu ya guys, antara alat yang itu dan yang tempat cartridge itu tidak saling menggeret guys, agar tidak ada yang terputus. Biasanya yang terputus itu selangnya guys, kalau memasangnya itu satu-satu, jadi masangnya itu harus berdua, itu harus serasi guys, gampangnya begitu guys ya. Kita pasang dulu ya, ini klep untuk tintanya ya guys, agar tidak cepat istrinya atau agar tidak menceleng ya guys. Kita bautin dulu, kita pasin dulu ya guys, agar kalau sudah pas kita bautin dulu yang benar agar hasilnya maksimal ya guys. Karena kenapa? Karena usaha yang keras itu ya guys tidak akan bisa mengkhianati hasil guys ya. Saya akan bautin dulu ya guys. Ini ada dua ya guys, itu bisa dilihat ada 2 baut, dan saya akan membautinya ya guys ya. Biasanya saat disitu itu sangat kesusahannya di bidang buker pasang itu memang disitu guys, itu sangat sulit sekali guys. Oke, saya akan membautinya ya guys, nah kencang agar tidak ada kesalahan yang fatal guys ya. Saya akan memasang dulu ya guys. Ini namanya adalah kepala cartridge-nya guys. Saya akan memasang kepala cartridge-nya guys. Jadi yang punya kepala itu bukan hanya makhluk guys, tapi benda pun juga memiliki kepala. Ini namanya kepala cartridge guys. Kita pasang dulu ya guys, itunya ya guys. Kalau itu sudah terpasang, tinggal kita pasangkan saja ya guys. Ini saya sudah memasang kepala cartridge-nya ya guys. Jika saya membautinya guys agar cepat selesai ya guys, saya pasang dulu ya. Itu sepertinya ada ya, saja berbauti. Saya akan melengkapinya ya guys. Saya akan mengepaskan ini kepala cartridge-nya. Jika sudah semuanya sudah lengkap, tinggal kita membautinya ya guys. Saya akan membautinya ya guys. Oke, tetap fokus ya guys kameramen. Ini saya akan membaut yang bagian ini dulu ya guys. Ini adalah yang bagian pakar ya guys, agar kepala cartridge tidak menggoyang-goyang guys. Oke, kita ke tahap ke pembuatan berikutnya ya guys. Saya bauti dulu. Nah ini juga pakarnya ya guys, agar tidak bergoyang-goyang guys. Ini adalah bongkar pasang paling sederhana lah, paling ringkes, paling spesial pokoknya untuk kalian. Jadi kalian jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys ya. Oke, ini sepertinya sudah selesai semua. Tinggal saya untuk memasang kabel-kabelnya ya guys. Ini kabelnya sangat rumit, ini saya colokkan dulu. Oh ya guys, agar kalian tidak kebingungan saat mencolokkan, kalian bisa memfotonya guys atau meniteni ya guys ya. Ini ya guys, karena saya sudah kapalan ya guys, ini tinggal siap pasang saja ya guys. Setelah kita pasang, kita guys, taruh nganunya ya guys, kabelnya hingga rapi guys, agar jika ada orang yang melihat juga betah ya guys, ya betah karena rapi.
Karena rapi itu biasanya itu semua orang itu suka ya guys, suka yang rapi-rapi. Biasanya dililitkan di bagian yang itu ya guys. Saya buatin dulu ya. Ini tempat mainboardnya ya, mainboard printer. Saya buatin dulu agar kencang. Ya, saya buatin dulu. Oke guys, saya buatin dulu ya. Ini. Oke, tinggal saya ingin memasang kabelnya ya guys. Yang berlilit-lilitan ini saya akan lilit-lilitkan agar rapi ya guys. Ya ini kan rapi ya guys jadinya guys. Jadi tidak semrawut ya guys. Jika dilihat itu ya rapi ya, macem. Ini dililitkan ya. Ini sudah ada tempat kabelnya ya guys. Tinggal kita memasangnya saja. Oke, kita taruh saja di pojokan situ agar tidak istilahnya itu tidak kejepit nanti jika casingnya itu dipasang guys. Jadi rata-rata itu kejepit ya guys nganunya kabelnya. Oke ya guys, kita pasang dulu. Ininya adalah kabel timing disknya ya guys. Ini adalah tempat transparan timing disknya ya guys. Ini biasanya memutar ya. Oke ya guys. Oke ya guys, kita pasang ini, kita bautin dulu ya guys. Setelah kita bautin, kita akan menyalurkan kabelnya dulu ya guys. Kita akan tancapnya kabelnya dulu ke mainboard agar tidak mati ya guys. Oke, saya akan tancapkan dulu. Ya, ini tancapnya di sini ya guys. Kalian bisa menelitinya ya guys. Setelah kita pasang semuanya, kita tinggal memasang casingnya ya guys. Kita pasang dulu casingnya. Oh ya, kalau memasang casing itu agak kasar sedikit ya guys, agar bisa kencang. Kita bisa dipukul atasnya atau ditekan ke bawah dengan suara yang keras ya guys, agar kencang guys. Kalau kencang itu ya ini ya sudah kencang ya. Oke guys, saya akan membuatinya dulu ya guys, 4 bautan tadi. Setelah saya bauti semuanya, saya akan mengecek apakah printer ini bisa hidup. Setelah saya otak-otaki, setelah saya bongkar pasang, apakah bisa hidup lagi. Kalau bisa hidup ya, berarti ini adalah tanda bahwa SMK Maf'ul Falah itu bisa ya guys. Bisa untuk semuanya ya guys, tidak cuma mengaji doang, tapi dalam keseruan ekonominya sembarangnya kita bisa ya guys. Oke guys, langsung saja saya akan mempraktekkan ya guys. Seperti tadi kita tekan tombol ini sampai lampunya berkedip 2 kali ya guys. Ya, sampai lampu hijaunya itu berkedip 2 kali. Ya, saya akan tekan 1 ya guys, 2 saya lepas. Apakah ini bisa ya guys? Kita buktikan saja ya guys. Oke guys, dan akhirnya adalah bisa ya guys, berhasil ya. Jadi ini masih hidup ya printernya ya guys, bisa mengeprint juga. Oke. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.